Sugeng Ndalu Rahayu Rahayu berarti Muru Bengawan Del Gumandil Gendewati cucunya Yang. Nah, emang zaman sekarang orang itu pintar-pintar ya. Yang kasih tahu padamu untuk kedepannya pintar, tapi yang sudah bilang kepadamu bahwa keajaiban itu ada. Orang yang tidak percaya keajaiban silakan ya. Kau berbuat jahat merasa benar kepada orang lain, ada nggak kira-kira keajaiban dari orang lain yang kau jahati? Ada nggak kira-kira? Ada, pasti ada toh. Nah, imbasnya untukmu buat silpringsil yang jahatin Del Gumandil Gendewati, imbasnya untukmu kau tidak merasakannya karena engkau merasa engkau menjahati demi uang ya, demi popularitas, demi kemegahan yang kau dapat. Tapi belum tentu juga apa yang kau dapatkan itu untuk keturunanmu bakal juga merasakan hal yang sama. Bisa juga keturunanmu keluarganya hancur ya, keluarganya nggak bahagia ya, bisa, apapun bisa. Sehingga engkau di saat engkau itu sudah pensiun atau sudah tua akan menjemput renta, engkau masih berpikir tentang masalah yang ada di dalam keluarga. Tapi kedamaian spiritual itu totalitas kedamaian ya, totalitas kedamaian yang total, in and out, masuk dan keluar itu total damai. Apakah yang pernah membuktikannya? Ya pernah ya. Jadi kalau Eyang ini, apa yang Eyang katakan itu berdasarkan pengalaman ya, makanya nggak pernah ada guru, nggak pernah ada murid ya, karena berdasarkan pengalaman yang sudah dilakoni ya, yang sudah dilakoni, pengalaman yang sudah dijalani. Nah, sekarang ini kebanyakan ketika menggunakan energi air ya, air itu kan asal penciptaan, asalnya dari air komo. Nah, dalam energi penciptaan itu orang sudah banyak mendapatkan uang dari energi penciptaan ya. Terus energi angin ya, signal, orang udah banyak dapat uang ya, macam-macam lah, dari cara pembuatan sinyal itu sendiri sampai bagaimana memanfaatkan, walaupun kita tidak membuatnya, kita memanfaatkannya tapi dapat uang. Angin, air, angin, tanah, apa yang kita tanam seperti yang kemarin ada tabib ya, memang kau menyembuhkan banyak orang ya, banyak yang kau sembuhkan, tetapi belum tentu yang kau sembuhkan itu orang sakit. Bisa jadi malah engkau yang menyembuhkan engkau sakit sendiri, kan begitu. Belum tentu orang yang kau sembuhkan itu sakit ya, karena yang bisa merasakan sakit itu adalah orang itu sendiri. Sedangkan engkau untuk mengetahui penyakitnya, aku bertanya, apa sakitmu? Hah? Nggak mungkin orang datang karena yang udah pernah punya pengalaman ya.
temannya Eyang datang kepada orang yang ahli membesarkan vitalitas. Nah, dia datang, padahal seorang ahli yang bisa membuat vitalitas itu kuat, datang ke sana. Setelah datang, si ahli vitalitas ini karena terbiasa dengan pasiennya, lalu si ahli vitalitas ini langsung buka, teman Eyang teriak, loh, aku belum menjelasin aku kesini mau apa, tahu-tahu udah kamu pijat-pijat aja, kamu utak-utak mekaniknya kamu bener-benerin. Ya, itu yang sempat tertawa. Del Gendewati, cucunya Eyang. Jadi ini pengalaman buatmu. Nah, terus ditanya sama ahli si tabib ini tadi, lah emang kamu sakit apa? Lah ini bukan pengen supaya kuat, kalau kuatnya sudah kuat, tapi ini bengkok. Bengkoknya ke kanan. Kalau bengkok ke atas, menyenangkan, ini bengkoknya ke kanan. Nah, jadi rating kanan gini. Nah, ya kan? Rating kanan, vitalitasnya rating ke kanan. Nah, itu. Jadi tunggu dulu, ya. Engkau boleh merasa, ya, si seorang tabib ini boleh merasa benar, boleh kamu merasa benar, ya. Tetapi belum tentu pasien yang datang kepadamu adalah orang sakit dan engkau tidak tahu penyakitnya, karena yang tahu penyakitnya, rasa sakit itu adalah orang itu sendiri, dan engkau belum tentu bisa akan menyembuhkannya. Itu. Nah, ini rokoknya tawang. Tawang itu menerawang artinya, ya. Menerawang, tawang. Nah, balik lagi tadi energi tanah, ya. Sekarang kena energi api. Api adalah keinginan, hasrat. Sama aja dengan pikiran, keinginan, hasrat. Energi api itu kalau dikembangkan adalah keinginan, hasrat. Itu kalau diperkecil poinnya adalah tentang belajar atau pendidikan, sekolah. Nah, dengan sekolah, dengan berpendidikan, maka keinginan, hasratmu tercapai. Engkau mau jadi seorang yang pandai dalam hal teknik, tercapai. Engkau mau pandai dalam informatika, ya. Pandai dalam informatika, mengotak-atik ini, sehingga kamu bisa menerawang orang-orang hanya lewat ini, ya, teknologi terawangan, ya. Nah, adu mekanik ya kalah, kamu punya softwarenya dari United States of sana, dan banyak orang di sana, ya, yang ngotak atik, nggak cuma satu orang tapi 10 orang, 15 orang. Masa seorang kesatria melawan satu orang, melawan 10 orang? Itu bukan Sangkinase. Sangkinase itu kan bolo perewangan, ya, tanpa bolo perewangan, sendirian, melawan sambil tertawa. Tapi apakah orang yang pendidikan mengalahkan orang yang tidak pendidikan? Nih, yang bangun ini seorang yang tidak pernah sekolah, tapi bisa. Hasilnya ya lumayan bagus, ya. Einstein sendiri dirawat ibunya, dididik pelan-pelan oleh ibunya, jadi apa? Itulah keajaiban, bro. Jadi jangan sepelekan keajaiban. Ya.
adu mekanik itu di dalam kasunyatan ya, tetapi di dalam awang-awang Sang Maha alam semesta engkau tidak tahu apa rahasianya. Silpringsil bro. Nah, begitu juga dengan tabib, dokter, sekolah melalui akademisi pendidikan, tabib, otodidak, musician ya yang main gitarnya keren, buat sekolah, tapi ada yang otodidak, singer sama sekolah seni, tapi ada yang otodidak, pedalangan ada yang sekolah seni, tapi ada yang otodidak. Pertanyaan yang tentang keajaiban dan otodidak, engkau tahu ilmu di dunia ini yang menemukan adalah orang yang otodidak. Ilmu pedalangan ternyata yang menemukan empunya adalah yang otodidak. Ya, karena sebelum ahli-ahli yang akademisi ini lahir, otodidak lahir lebih dulu. Ya, lalu dibikin buku berdasarkan pengalaman. Semuanya dari otodidak dulu sebelum energi api ini ada. Jadi maksudnya Eyang adalah ingat, keajaiban selalu ada. Rahayu. Sebelum itu tunggu. Spiritual ada yang sekolah. Energi air penciptaan diwedarkan oleh sekolah-sekolah sehingga lahirlah ahli teologi. Tapi seorang otodidak spiritual in and out menguasai mekanisme jagat semesta. Kiranya begitu. Benar atau salah hanya dari kedangkalan spiritual.